Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Curi Candle. Aduh, udah berapa hari nggak bikin video. Oke, informasi lemah naik. Kita tunggu lahirnya konfirmasi. Tunggu dulu. Tetap pahami candlestick ya. Sebelum kita terjun menggunakan teknik kali ini, kita harus paham dulu candlestick, karena kunci utamanya di candlestick. Oke. Mana nih? Ganti waktu dulu. Tuh. Kita sel. Oke. Sebelum kita kita udah tahu dia mau kemana dulu. Dia nyari titik tertingginya dulu. Dan jangan panik. Konsepnya seperti itu. Jadi abang nih nggak usah bingung. Biar saya jelasin apa yang terjadi. Ketika market seperti ini, intinya sih kita harus enjoy aja sih kalau di market, relax, tenang. Jadi analisa masuk, kita logikakan marketnya, kita ceritakan proses terbentuknya candle itu jangan dibaca arahnya saja atau indikasinya saja, tapi baca di mana dia terlahir, apa pendukung-pendukungnya gitu ya. Paham ya abang-abang? Dia masih ngejar area-area kenaikan, soalnya informasi dan konfirmasi ini naik. Dia sedang nyari di mana dia mau naik nih. Menembus bukan berarti akan meneruskan, tapi tunggu dulu konfirmasi penembusannya. Jangan semata-mata udah tembus langsung OP penerusan tapi nggak ngeliat konfirmasi ya dulu, tahu-tahu balik lagi dono. Kita karena lemah naik berarti kita nyari dulu buat dia nutup sumbu. Oke. Buang recehnya, yang bawa buang, kan lemah naik berarti dia nyari dukungan untuk naik dong. Mana coba dukungannya? Ya udah di situ, dukungan itu ada support di samping. Kalau loss ya nggak apa-apa, penting atasnya lebih banyak profit kan, analisa udah masuk. Ini biasanya nyari-nyari penyakit kayak gitu tuh bikin dono. Oke.
pitnya nggak kena. Jadi kayak gitu tuh abang-abang, bisa dicek dulu nih teman-teman nyuri candle yang udah di grup. Formasi lemah naik, lihat trennya, tren bang, tren di sini trennya lagi ngapain. Deh, lihat area sini, saya udah bilang tuh. Jadi ketika tren lagi kayak gini tuh, kita harus memanfaatkan dulu nih dimana candlenya terlahir. Itu apakah candle penolakan atau candle permintaan. Itu udah jelas di situ. Tren itu sedang berjalan koreksi. Oke. Sedang koreksi dia ke bawah. Itu ya bang. Tadi saya di sini membaca candle lemah naik, konfirmasinya naik lemah, ada support di sini. Saya nggak langsung ngambil sell. Kenapa nggak langsung ngambil sell? Karena ditakutkan kita ambil sell tapi di bawahnya ada support, takut mantul dia malah close nya di support yang ini, support yang baru terlahir. Makanya ketika mau ngambil sell, upayakan candlenya itu naik dulu ke atas baru ambil sellnya gitu bang. Cari pendukung-pendukung seperti area resisten, area SBR. Untuk penurunan itu dukungannya resisten, SBR. Lihat, resisten SBR adalah pendukung untuk penurunan. Ketika ditembus, gimana mau turun? Kuncinya gitu. Gimana dia mau turun kalau SBR sama resisten ditembus? Sedangkan itu adalah pendukung untuk penurunan. Gitu bang. Beda halnya lagi uptrend. Kalau lagi uptrend, formasi kenaikan, konfirmasi kenaikan. Oke, di situ pendukung kenaikan adalah support dan juga RBS. Cus. Informasi naik bullish, konfirmasi turun bearish. Gitu misalkan ya. Kita gambarin dulu di sini. Informasi naik bullish, konfirmasi bearish naik. Oke, ini kan bearish naik ya. Kalau kita langsung open posisi buy di sini, buy, jebret. Lihat dulu di sini, ini resisten. Jangan langsung buy. Kita opennya itu satu periode loh, nunggu dia. Nunggu dulu, mending dia nggak close di sini mantul lagi di sini. Nanti kita buy di sini, dia langsung mantul ke bawah, dibatalkan. Di atasnya di sini ada SBR. SBR adalah pendukung untuk penurunan. SBR pendukung penurunan. Ini SBR misalkan. Ini SBR. Ketika dia nyentuh SBR, turun. Kayak gitu bang. Jadi ketika dia nyentuh resist, set, turun ke bawah. Gimana kalau mantul kayak gitu? Jadi ibarat logikanya, ketika kita mau open posisi buy di satu periode, di sini hadir resisten nih, informasi seperti ini nih. Jangan dulu buy, tunggu candle 1 atau 2 candle. Ibaratnya dia itu butuh nafas dulu, nyari area pantulan. Dia pengen minum, misalkan di sini ada area. Hapus dulu ini. Biar nggak pusing.
Oke. Di sini area di sini naik lagi, candle turun lagi, baru kita bisa buy di sini bang. Kita cari di sini area pendukung, mau itu RBS kah, mau itu support, buy, cari resist. Ini RBS ya, misalkan ini saya membuat sebuah skema, jadi abang itu di market tuh dilogikain gitu loh bang. Dan posisi itu buy, cari resistennya itu RBS bagian atasnya yang udah ketemu yang udah ketemu pertama. Kalau nggak di samping ada support, baru abang bisa buy. Di sini ada support, candle di sini support, baru abang buy. Jadi bakal naik ke sini. Jangan abang langsung buy. Minimal dia close di sinilah. Kalau biasanya kayak gitu kalau candle pergerakannya. Kan kita jadi nggak nggak kena gocek gitu bang. Kalau kita open langsung buy, mending nanti di sini candlenya langsung hijau, nggak mantul dulu. Kan biasanya candle itu buat naik butuh turun, buat turun butuh naik, kayak gitu logikanya. Terus ini saya yang tadi di market. Oke, yang tadi di market area sini, dari situ kan. Setelah munculnya candle informasi di sini, candle informasi ini tidak bisa menembus area untuk kenaikan. Informasinya nggak tembus dia. Support itu ini fresh kan, belum ada yang nyentuh support yang ini S. Ketika munculnya konfirmasi, lihat dulu di sini konfirmasi lemah naik. Oke, di situ ada konfirmasi lemah naik. Sedangkan lemah naik di sini dia itu posisinya sudah menyentuh area SBR. Oke, di sini kan area SBR. Setelah kita biasakan open posisi satu candle setelah konfirmasi. Nah, sudah menyentuh. Ingat, ketika dia sudah menyentuh satu sentuhan, pasti mencari sentuhan baru. Formasi tidak dapat menembus pendukung untuk kenaikan. Sini lihat support, tapi posisinya dia udah memberikan sebuah ancang-ancang bahwa selanjutnya bakal ada penurunan. Di sini dia closingnya di situ, lihat pas dia di area situ, di area supportnya. Nah, ketika di sini kita lihat dulu bang, logikanya kayak gini bang, mainin informasi hadir lemah naik. Di sini lemah naik. Oke, ada area, aduh candlenya makin naik. Di sini ada satu SBR. Nah, candle informasi dan konfirmasi ini di sini. Ini SBR yang sudah disentuh oleh candle konfirmasi. Konfirmasinya ini lemah naik. Ini area resisten dan
juga area resisten dan area SBR. Lihat abang-abang di sini, candle koreksi ini berhasil nggak dia nembus? Hati-hati kalau nembus, pendukung untuk penurunan. Kan kita udah logikain, ini konfirmasi lemah naik berindikasi untuk turun. Kita cari dulu dukungan buat turun mana gitu. Ini konfirmasinya lemah naik, hadirlah support. Nggak mungkin kita langsung sell karena support baru. Kita cari pendukung yang tunggu satu candle setelah konfirmasi, hadirlah di sini. Dia nembus satu SBR pendukung, namun di atas di sini ada resisten dan dan SBR. Oke, lihat nggak tembus dia di situ. Kalau misalkan dia tembus langsung ke atas di sini, mungkin bakal naik. Soalnya pendukung-pendukung untuk penurunannya itu ditembus gitu bang. Jadi gimana ya, logikanya ketika mau naik ke pohon, kita pakai tangganya anak tangganya ada yang patah. Gimana kita mau naik, orang pendukung buat naiknya juga nggak ada, patah gitu. Jadi kan kebukti di sini dia langsung turun, hanya dia mencari pendukung aja untuk turunnya karena dia naiknya itu lemah. Oke, lemah naik, dia sempat dulu naik tapi dia nyari pendukung buat turun, karena turun itu butuh naik dulu gitu ya. Pokoknya untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung masuk aja di grup Curi Candle, ada di link deskripsi. Materinya nanti saya jelasin secara detail, masalah candlestick, masalah penembusan dan teknikalnya juga, masalah SNR nanti dibahas di situ. Oke, untuk video kali ini cukup segini dulu. Sorry kalau belum jelas, soalnya ini lagi sedikit sariawan. Mungkin siang nanti ada sesi kedua, masalah teknikal dan logika di market. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.